Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Kami penuntut umum dalam upaya pembuktian memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga didukung dengan alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Satu alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan tidak menginsafi atas perbuatan yang salah. 2. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukumnya halaman 236 sampai dengan 272 bahwa dakwaan pertama subsidi sudah penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang pada pokoknya menjabarkan pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama, 2 unsur pasal 32 Undang-Undang ITE dalam dakwaan pertama sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, C unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, membunyikan dalam dakwaan pertama sudah tidak terbukti sah dan meyakinkan. Justru terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikunia yang berinisiatif untuk menyerahkan hasil salinan rekaman CCTV dan menyerahkan salinan rekaman tersebut kepada penyidik perkara Barreskrim di TPD Siber secara sukarela sehingga membuat terang peristiwa yang sebenarnya terjadi rumah dinas saksi Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 nomor 46. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur pasal subsidi pasal 4 junto pasal 332 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami untuk umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. 3. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukumnya halaman 276 sampai 298 bahwa dakwaan kedua primer saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang pada pokoknya menjabarkan bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua primer tidak terbukti. Unsur-unsur pasal 233 KUHP dalam dakwaan kedua primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama primer kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiar sehingga kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. 4. Pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin melalui penasihat hukum halaman 298 sampai dengan 326 bahwa dakwaan kedua subsidiar saudara penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang pada pokoknya menjabarkan bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua sudah tidak terbukti. Unsur-unsur pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dalam dakwaan kedua sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak membuktikan unsur subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP. Oleh karena pertama primer kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar lainnya. Alasan pelepas tindak pidana terdakwa Arif Rahman Arifin. 1. Bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan tindakan administrasi yang harusnya diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang Perma 4 2015 dan persidangan Akuo seharusnya menerapkan asas unavia prinsipil karena terdakwa Arif Rahman Arifin sudah menerima hukuman administrasi. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kandungan materi yang sama dengan eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum pada tanggal 28 Oktober 2022. Sehingga merujuk pada tanggapan kami atas eksepsi tim penasihat hukum yang dikuatkan dengan putusan selah majelis hakim nomor 806/Petsus/2022 PN Jakarta Selatan dalam perkara ini yang telah dibacakan pada
hari Kamis tanggal 8 November 2022 yang lalu secara sah telah menolak seluruh nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga terhadap hal tersebut kami tidak menanggapinya lagi. 2. Peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dinyatakan tidak sah karena tindakan presiden berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah, mengingat terdakwa Arif Rahman Arifin telah di BAP tanpa ada izin angkum dan pemeriksaan administrasi terhadap terdakwa melanggar hukum karena pada saat tahap administrasi terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Riksus. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kandungan materi yang sama dengan eksepsi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum pada tanggal 28 Oktober 2022, sehingga merujuk pada tanggapan kami atas eksepsi tim penasihat hukum yang dikuatkan dengan putusan selama majelis hakim nomor 806/Pitsus/2022/PN Jakarta Selatan dalam perkara ini yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2022 yang lalu secara sah telah menolak surat keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga terhadap hal tersebut kami tidak menanggapinya lagi. 3. Bahwa saudara Arif Rahman Arifin melaksanakan setiap tindakannya berada dalam kondisi daya paksa overmal. Pendapat penuntut umum menurut John Kerr membagi daya paksa menjadi 3, yaitu pertama, daya paksa absolut. Di bawah pengertian ini seseorang tidak dapat berbuat lain. Contoh, seseorang membunuh orang lain dalam keadaan terhipnotis. Kedua, daya paksa relatif. Di sini kekuasaan yang memaksa mutlak. Orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih perbuatan yang mana. Contoh, kasir bank yang ditodong oleh kawanan perampok. Ketiga, keadaan darurat seorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti karena saksi Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan maupun ancaman secara nyata terhadap nyawa terdakwa Arif Rahman Arifin, serta terhadap dalil yang disampaikan bahwa saksi Ferdy Sambo telah melakukan tekanan psikis terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dikaitkan dengan pendapat Profesor Simon bahwa tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut itu menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. 4. Terdakwa Arif Rahman Arifin menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin terhadap pasal 51 ayat 2 KUHP. Ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Perihal itikat baik itu sendiri dalam hukum Romawi disebut bona fides siti ismi janite geni, menyatakan bahwa dalam pengertian subjektif itikat baik adalah kejujuran, sedangkan itikat baik dalam pengertian objektif adalah kepatuhan. Memperhatikan tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang tidak jujur, memberitahukan bahwa telah terdapat kejanggalan dalam rekaman CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, dan memperhatikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin yang merupakan anggota kepolisian melakukan tindakan tidak patut, di mana terdakwa Arif Rahman Arifin mengatakan kepada saksi Baik Kuning Wibowo agar seluruh file dihapus sehingga tidak ada bukti, padahal hal tersebut di luar lingkup pekerjaannya sebagai Wakaden B Biro Paminal Polri. Dan terdakwa juga merusak dengan mematahkan laptop Microsoft Surface warna hitam yang merupakan barang bukti tindak pidana, maka perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat dikategorikan sebagai itikat baik. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya tetap diam dan merahasiakan hal tersebut hingga terbongkar dengan sendirinya. Bahwa terhadap hal-hal lain yang
termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami serahkan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan pledoi terdakwa Rahman Arifin SIKMH beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum Arif Rahman SIKMH dan pledoi dari terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Penutup, demikianlah replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Penuntut umum Mahendra D. Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Madya ditandatangani. Demikian majelis. Nanti di email ya. Iya, kita sudah dengar replik umum menjadi giliran dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa untuk menduplik replik ini. Kita beri waktu dari Kamis ya. Kamis tanggal 9. Ya. Kamis tanggal 9 2023. Diusahakan pagi. Sama seperti ini tadi. Ya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari penuntut umum dulu. Kami cukup ya. Dari terdakwa? Cukup? Penasihat hukum terdakwa? Cukup ya. Demikian sidang dinyatakan ditutup.